Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna urang kali ibu sadayana, mugia urang sadaya sanantiasa aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Sunda. Masih di pengajaran 1 ya, dan sekarang kita berada di poin terakhir dari pengajaran 1. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya masih sama seperti minggu kemarin karena kita masih ada di pengajaran 1. Nah, minggu pertama di pengajaran 1 kita sudah belajar mengenai poin A, membaca. Minggu keduanya B, ngaregepkeun. Minggu ketiganya nyarita. Dan sekarang di minggu keempat, di minggu terakhir pengajaran 1, pengajaran hiji, kita belajar tentang nulis. Nah, apa saja poin-poinnya? Yang pertama, nuliskeun ngaran poe. Jadi kita belajar menuliskan nama hari. 2, ngalengkepan kalimah ku kecap bilangan. Kita juga belajar tentang bilangan dalam bahasa Sunda tentunya. Yang ketiga, nyusun kalimah aktif. Jadi nanti ada kalimat dan ada beberapa kata yang disusun secara acak, lalu kita susun menjadi kalimat aktif yang benar. Nah, pertama kalian bisa buka di buku halaman 11, di buku paket kalian. Pertama kita belajar nuliskeun ngaran poe atau menuliskan nama hari. Nah, ini nama-nama hari dalam bahasa Sunda. Senin, yaitu Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu, Ahad. Nah, kalian bisa ulangi lagi videonya kalau kalian belum hafal. Ya, sekarang kita lanjutkan. Masih di buku paket halaman 11, kita bukan hanya belajar tentang nama hari Senin sampai Minggu, tapi kita juga belajar istilah lainnya, misalkan kemarin, lusa, tapi dalam bahasa Sunda. Nih, yang pertama, mangkukna. Mangkukna itu maksudnya adalah 2 hari yang lalu sebelum hari ini, atau dalam bahasa Indonesia disebut kemarin lusa. Nah, kemarin lusa disebutnya mangkukna. Misalnya sekarang hari Kamis, 2 hari yang lalu sebelum hari Kamis adalah hari Selasa. Jadi dalam bahasa Sunda, ayeuna poe Kemis, mangkukna poe Salasa. Sekarang hari Kamis, kemarin lusa hari Selasa. Itu ya. Selanjutnya kamari. Nah, kalau kamari itu maksudnya adalah 1 hari yang lalu sebelum hari ini atau kemarin. Ya, kemarin dalam bahasa Sundanya kamari. Contoh, sekarang hari Kamis, kemarin adalah hari Rabu. Jadi, dalam bahasa Sundanya, ayeuna poe Kemis, kamari poe Rebo. Jadi, sekarang hari Kamis, kemarin hari Rabu. Itu maksudnya ya. Selanjutnya, isukan. Isukan adalah 1 hari yang akan datang atau besok dalam bahasa Indonesia. Contoh, sekarang hari Kamis, besok adalah hari Jumat dalam bahasa Sundanya. Jadi, ayeuna poe Kemis, isukan poe Jumaah. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Terus ada lagi terakhir pageto. Pageto artinya 2 hari yang akan datang atau besok, lusa. Besok, besoknya lagi. Disebutnya besok lusa kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Sunda pageto. Contohnya, kalau sekarang hari Kamis, besok lusa adalah hari Sabtu. Ya, dalam bahasa Sunda, jadi ayeuna poe Kemis, pageto poe Sabtu. Sekarang hari Kamis, besok lusa hari Sabtu. Nah, masih di halaman 11, di situ ada latihan soal, ada 10 soal yang berlanjut ke halaman 12. Ibu berikan contoh dulu 4 soal ya, misalnya di sini. Mun ayeuna poe Senin, kamari teh poe Ahad, ari mangkukna poe Sabtu. Jadi kalian diminta untuk menentukan harinya ya. Yang kedua, mun ayeuna poe Rebo, kamari teh poe Kemis, ari pageto poe Jumaah. Mun ayeuna poe Jumaah, kalau sekarang hari Jumat, isukan teh poe Sabtu. Besok adalah hari Sabtu. Ari pageto poe Ahad. Kalau besok lusanya hari Ahad. Yang keempat, mun ayeuna poe Salasa, kamari teh poe Senin, ari mangkukna poe Ahad. Kalau sekarang hari Selasa, kemarin itu hari Senin. Kemarin
lusa, hari Minggu. Nah, untuk latihan nomor 5 sampai dengan 10, silakan boleh kalian kerjakan masing-masing ya untuk latihan. Yang selanjutnya, ngalengkepan kalimah ku kecap bilangan. Nah, di sini ada bilangan-bilangan dalam bahasa Sunda. Kalau kisah misalkan dalam bahasa Indonesia sendal satu pasang, misalkan sepatu satu pasang. Apalagi ya, baju satu pasang, satu setel satu pasang. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu untuk berbagai macam benda, istilah-istilahnya itu berbeda. Misalnya di sini rampasan. Nah, rampasan itu bukan berarti barang rampasan, barang rebutan, bukan ya. Dalam bahasa Sunda, rampasan itu berarti diperuntukkan untuk sepasang sendal atau sepatu. Yang kiri dan kanan itu berarti satu hiji rampasan, satu pasang. Nah, gitu. Yang kedua, salenjer, artinya sebatang. Misalnya ini biasanya digunakan untuk bambu. Bambu sebatang, satu pohon itu kan satu batang ya, satu pohon itu. Nah, itu dalam bahasa Sunda disebutnya salenjer. Yang ketiga, sajodo. Sajodo ini juga maksudnya sepasang, tapi kalau sepasang di sini tidak bisa diperuntukkan untuk sendal atau sepatu ya. Nah, sajodo di sini biasanya digunakan untuk hewan, misalkan jantan betina, berarti sajodo gitu ya. Terus sahulu nomor 4, sahulu. Sahulu di sini menunjukkan biasanya digunakan untuk buah kelapa. Jadi kalau kita beli kelapa satu buah, nah itu disebutnya sahulu. Terus sarim itu berarti satu rim. Kertas ya, biasanya untuk diperuntukkan untuk kertas. Kertas satu paknya itu kan isinya satu rim, sekitar 500 lembar. Nah, itu disebutnya sarim. Terus sakarung berarti satu karung. Jadi ada sa begini berarti sarim satu rim, sakarung berarti satu karung, salosin berarti satu lusin, sakodi berarti satu kodi. Nah, maksud ibu di sini sapapan ya. Maaf ibu salah nulis, di sini maksudnya sapapan berarti satu papan, satu lembar, satu ruas. Nah, ini diperuntukkan untuk pete ya. Kan pete itu satu papan itu ada beberapa butir. Nah, jadi selembar itu satu barisnya itu satu ruas ya, satu lembarnya itu terdiri dari beberapa buah petai. Nah, itu sebutnya sapapan. Nah, kalau sasihung itu biasanya diperuntukkan untuk satu buah bawang. Maksudnya di sini satu ya, ini maaf ibu penulisannya salah lagi. Satu buah untuk bawang. Itu kan misalkan bawang putih. Itu kan biasanya terdiri dari beberapa bawang ya. Kalian copot-copotin tuh. Nah, satu copotannya itu satu butir disebutnya sasihung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat masih di halaman 12 ada contoh kalimatnya di buku kalian. Ya, udah disiapkan. Nah, satu. Kang Udung manggul awi salenjer, berarti satu ya, satu batang itu bambu. 2. Hendra diberi japati sajodo. Hendra diberi merpati sepasang, berarti jantan dan betina. Kalau jantannya saja atau betina dua-duanya berarti tidak sajodo. 3. BNI butuhin kalapa sahulu. BNI perlu kelapa satu buah. Kertas anu dipakai nyieun undangan teh sarim. Kertas yang dipakai membuat undangan itu satu rim. Nah, itu ya. Yusef meti kembang anggrek sagagang, maksudnya satu tangkai. Pare sakarung dipanggul kukang tisna, berarti satu karung. Ibu kenging hadiah piring salosin, berarti dapat piring satu losin nih ibu. Sarung sakodi rek disumbangkan ke masjid. Sarung satu kodi akan disumbangkan ke masjid. Dengan sangute ukur sambal jeung petei sapapan. Tadi ya sapapan di sini maksudnya pete, untuk pete, istilah untuk pete. Cing menta bawang bodas sasihung, satu butir ya sasihung bawangnya. Tuh. Nah, sekarang di sini ada tugas diminta untuk mengisi. Jawabannya sudah ada di sini, tinggal kalian pilih jawabannya ya, dicocokkan. Misalnya nomor 1. Bahan keur sepremah moal cukup 2 titik-titik atuh. Nah, kira-kira apa? Lambar, liter, sikat, meter, pincuk, karung, kodi, gagang, beungkeut, kilo.
meter ya. Jadi bahan keur nyieun sprema moal cukup 2 meter atuh. Yang kedua, panen teh gagal, hasilna ukur menang opat titik. Nah, kalau panen kira-kira apa? Lambar, liter, sikat, meter, pincuk, karung, kodi, gagang, beungkeut, kilo. Karung ya, biasanya panen itu kan hasil panen itu biasanya dikarungin, berarti karung, opat karung. Ari dipaksakeun mah ngarang teh bisa anggeus 2 titik. Kalau ngarang kan berarti nulis di atas kertas, berarti dinyatakan jumlahnya lambar ya, berarti 2 lambar. Di eusian bensin 3 titik oge tangki motor teh pinuh. Nah, kalau bensin biasanya hitungan jumlahnya bilangannya apa? Liter ya. Nah, itu silahkan sisanya kalian bisa kerjakan sendiri ya untuk latihan kalian. Nah, selanjutnya kita belajar tentang nyusun kalimat aktif. Jadi di sini ada beberapa kata yang disusun secara acak, lalu kita diminta untuk menyusunnya menjadi kalimat yang aktif sesuai dengan susunan yang benar dari kata-kata ini. Yang pertama, nyeboran seger deui Winda sangkan kembang tangkal. Winda nyeboran tangkal kembang sangkan seger deui. 2. Di sawah Yusuf lang layangan ngapungkeun keur. Yusuf keur ngapungkeun lang layangan di sawah. 3. Sasab manehna lalampahan di leuweung nyaritakeun. Manehna nyaritakeun lalampahan sasab di leuweung. Nah, ini kata-kata yang acaknya, yang bagian kalimat keduanya ini merupakan kalimat yang sudah disusun menjadi kalimat aktif ya dari kata-kata yang sebelumnya. Nah, silakan untuk latihan nomor 4 sampai dengan 10 kalian kerjakan masing-masing secara mandiri ya. Oke. Nah, untuk tugasnya tidak ada yang dikumpulkan. Untuk yang tadi soal-soal latihannya bisa kalian kerjakan untuk latihan saja secara mandiri di rumah. Untuk tugas yang sekarang ngapalkeun pikeun ulangan pangajaran hiji. Jadi silahkan kalian sekarang buka-buka kembali bukunya, menghafal, dipelajari. Nanti kalian mengerjakan soal ulangan setelah selesai menonton video ini. Linknya nanti disertakan di bawah video ini ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai pengajaran 1 ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke pengajaran 2. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.